selamat datang kembali di Ladies Book Club bersama Bintang Cahaya di sini di episode kita yang keempat. Sudah ada dua tamu kita yang spesial ya di sini ya. Dua podcaster handal Indonesia. Siapa yang tidak kenal ya? Di sana ada Kak Ida Umamah ya, I think I Wanna Date You ya kan. Yang ini ada Kak Patricia Wulandari, Kak Patty yang hits banget dengan Potluck podcastnya. Kita merasa sangat senang banget nih kalian bisa hadir di sini. Ya, balik ya, aku pengen pulang aja deh rasanya. Iya. Ada apa ini? Ada apa? Kebalik. Tolong ya, tolong. Gimana kabarnya? Ini memang susah kalau ngundang narsum yang jadi host handal gitu loh. Tuh. Jadi tolong ya, ini dibalik ya. Oke, dibalik Ya, salah ya. Kira kita mau bertiga nge-hostnya enggak dong. Enggak, jangan. Nanti Karena jadi rumpi ibu-ibu iya, ya. nanti rumpi. Jadi biasanya kan kalau misalnya Kak Bintang Cahya nih ya sebagai profesional MC terus juga public speaker gitu ya, sekarang dibalik. Jadi kami berdua yang mau nanya-nanya ke kamu siap. gitu. Please jangan susah-susah ya pertanyaannya. Ini bukan ujian negara kan ya. Bukan. Ya mungkin ada 1-2 pertanyaan dari RPUL ya. Wow, waduh, ketahuan ya asal zamannya. Angkatannya ya. Angkatannya. Oke, jadi pertanyaan pertama. Ini nih. Kuis. Ini Bintang kan certified public speaker nih katanya ya. Iya, Iya. betul kayaknya. Bener ya, certified kan? Nah, boleh tahu nggak waktu itu certifiednya ngambil sertifikasi di mana sih? Oh, Jadi ini pengen tahu aja. Sebenarnya nanti mau ngambil gitu. oh iya. Jadi awal mulanya waktu itu aku tuh habis lahiran gitu, terus ngerasa kok aku drain banget nih otak gitu, kayak butuh refreshment gitu ya. Jadi aku ikutlah satu training public speaking namanya di ESQ yang ada di Menara 165 itu. Nah, pas banget tuh di situ dia ternyata ada sertifikasinya juga. Jadi sekalian aku training public speaking terus ada sertifikasi by BNSP-nya gitu. Ambil deh. Itu tahun berapa? Berarti baru lahiran. Hampir 4 tahun yang lalu kali ya. Gitu. Iya. Kenapa ngambil certified public speaking? Nah, itu tadi awal mulanya karena berasa kok kayaknya drain banget nih, kayak berasa BODO gitu ya, kok kayaknya butuh refreshment gitu. Setelah butuh sesuatu yang baru, aku kayak butuh belajar lagi gitu kan. Ya udah akhirnya aku ngambil itu plus ambil si sertifikasinya juga karena lumayan banget kepake sih kalau misalnya kan kita juga suka ngisi-ngisi di pelatihan-pelatihan corporate atau juga pemerintah gitu ya. Kadang mereka suka nanyain itu juga gitu. Jadi itu kepake. minta itunya. Betul. Untuk Sebagai legitimasi syarat. ya. Oke. Betul, Kakak. Tapi kan sebelumnya maksudnya kamu sudah cukup lama berkecimpung di dunia public speaking juga sebenarnya kan? Exactly. Karena selama ini nggak pernah belajar yang secara formal, itu nggak pernah. Jadi aku tuh memang autodidak. Aku belajar sendiri, belajar dari senior, semuanya by experience aja. Nah, kayaknya butuh nih aku yang sesuatu yang formal gitu kan. Ya itulah my first time. Oke. Seru dan kayaknya bener-bener kecapai semua sih cita-cita dan ekspektasiku. Oh iya? Waktu ikutan itu jadi kayak refresh lagi otaknya, terus happy ketemu sama teman-teman yang sesama public speaker juga, terus mentor-mentornya, fasilitatornya tuh keren-keren banget. Jadi aku tuh kayak dapat different perspektif gitu tentang public speaking yang selama ini aku dapetin gitu. Iya. Bedanya apa dari yang dulu sebelum sama abis itu pas ngikutan? Nah, bedanya jadi tuh kita kayak apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin itu kayak dikulitin teori-teori dan ininya. Oh, ternyata yang aku lakukan tuh namanya ini gitu. Jadi ngelakuin dulu baru tahu namanya atau istilahnya betul, gitu ya. Exactly gitu. Seru sih, tapi jadi kayak nambah knowledge banget sih. Somehow itu butuh banget. Tapi mungkin beda nggak sih, misalnya kan sekarang banyak ya sertifikasi untuk sesuatu atau profesi gitu. Kenapa milihnya BNSP atau nggak yang lain? Kan ada beberapa host Misalnya? profesional juga, misalnya yang dia punya lembaga, terus ada nih buat kursus beberapa bulan, terus langsung ada Kebetulan ahlinya. namanya itu sih. Itu, baru ada itu. Mungkin kalau ada lagi boleh. Alasannya simpel ya. Iya, dan aku juga baru tahu dari situ tuh kalau beberapa profesi tuh emang ada sertifikasinya dari BNSP gitu. Kayak MC tuh juga ada ternyata sertifikasinya. Berarti beda-beda ya? Pokoknya ada beberapa pekerjaan deh yang ada sertifikasinya gitu. Berapa lama waktu itu? Waktu itu aku ikut 3 hari.
Oh, cuma 3 hari? Kirain kayak berbulan-bulan, Iya, kirain kayak 3 tahun. kelas gitu. Nanti anak kita yang nyusuin siapa Kak? Jadi 3 hari, jadi 2 hari itu kita dikasih materi gitu, lalu di hari ketiga itu kita presentasi. Presentasi apa aja sih yang kita mau angkat gitu, terus nanti dari situ baru dinilai dan dikasih sertifikasinya, dapat atau enggaknya. Oh, berarti belum tentu bisa dapat juga kalau nilainya kurang gitu betul, ya. tentu. Oh. Jadi saat itu walaupun kita sudah berprofesi sebagai public speaker, tetap ngerasa, ya Allah, ini kenapa ujiannya kok kayaknya deg-degan banget kita ya. Kalau kita gagal kan beban mental gitu. Apa aja sih yang dipelajarin waktu itu, masih inget nggak? Kok tahu yang keinget terus sampai sekarang? Ini kalau nggak inget sertifikasinya Iya, patut dipertanyakan. Aduh, jadi gini, yang aku inget banget itu kita tuh diajarin fundamentalnya banget gitu. Jadi ibaratnya nih kalau kita atlet basket nih, siapa Michael Jordan, dia nggak mungkin langsung dapat latihan-latihan yang canggih-canggih dong untuk menjadi seorang atlet basket ternama dunia gitu ya. Dia pasti kayak belajar ngedribble tuh gimana sih, shooting itu gimana. Ya. Yes, exactly. Jadi fundamentalnya itu di-drill lagi, kita kayak dibuka nih matanya, nih harus kayak gini, seperti ini, seperti itu. Jadi kayak semakin terasah lagi sih, lebih terarah juga gitu. Terus kayak kalau misalnya kita bikin kita mau speech gitu, itu ada structure talk-nya gitu. Ngapain dulu nih, di opening tuh ada apa, terus nanti pas diisi nanti mau ada apa lagi, terus nanti pas di penutupnya sebaiknya harus ada apa aja gitu. Jadi itu sih yang menurut aku tuh kita jadi lebih terarah dan lebih terasa lebih lagi, clear gitu ya, lebih clear, apa yang mau diobrolin gitu kan. Yes. Kalau 4 tahun lalu berarti si kelas penyiar ini kan sudah kamu dirikan ya kan? Sudah. Ibu kepala sekolah kelas penyiar ya. Sudah berdiri kurang lebih 6 tahun berjalan ya berarti. Waktu itu 2016-an. Ambil sertifikasi. Ambil sertifikasinya aku 2019. Kalau ngomongin soal si kelas penyiar ini nih, aku pernah baca-baca gitu ya. Kalau nggak salah dulu awalnya dibikin bahkan gratis ya. Betul. Buat semua yang mau ikutan gitu ya. Betul. Jadi awal mulanya tuh kita adalah community base. Kita berangkat dari situ, berangkat dari sebuah kesadaran akan cinta sama dunia radio gitu ya. Jadi aku tuh awal mulanya gelisah gitu ya, di balik bilik siaran itu menghibur massa di luar sana, tapi kita merasa kosong gitu kan. Tapi yang menghibur nggak merasa terhibur. Nggak merasa terhibur gitu. Kayak di titik yang why I'm doing this gitu, like every day gitu. Terus aku kayak nyaris jadi anak ansos ya, alias hampir nggak punya teman karena tiap kali kita diajak, Bintang nonton yuk, nggak bisa Kak, saya siaran. Bintang makan yuk, nggak bisa Kak, kita siaran. Emang waktu itu siaranmu berapa kali sehari? Kesannya tuh kayak 24 jam ya. Jadi ceritanya, wah ini jadi kayak tarik mundur gitu sih sebetulnya. Jadi waktu itu awal mula aku siaran kan memang aku dari Malang. Waktu aku kuliah di Malang aku siaran juga kan. Nah ketika aku pindah ke Jakarta, aku kan kerja. Ceritanya kita kan kantoran. Oh, I see. Biasa lah ya, sebagai anak kita nurut sama kata orang tua. Bintang, kamu udah lulus ya, ayo kamu ngelamar gitu. Jurusan apa dulu? Dulu jurusan ekonomi pembangunan. Wow. Jangan sedih, harusnya saya berada di G20 sekarang di Bali gitu ya, sebagai seorang peneliti researcher di kementerian. Sekarang saya ada di sini bersama teman-teman yang luar biasa, masya Allah. Iya, jadi waktu itu ya udah akhirnya kita kantoran lah ya gitu kan. Terus kok ya pas banget di gedung aku ngantor itu, di bawahnya adalah banyak radio grupnya MNC. Oh, oke. Yes gitu. Terus berarti dulu ngantornya juga bidang yang ngantornya sangat berbeda, ada di finance company. Wow. Udah gitu departemen sales development ya. Jualan kita Kakak. Bertemu dengan para sales brands di Indonesia gitu ya. Wah, salah banget nih saya lumayan ada di sini. gado-gado ya sebenarnya. Parah. Yang membuat aku bertahan di kantor itu hanyalah satu-satunya ya atasan aku gitu, karena dia benar-benar paham banget ya aku kayak gimana. Aku nih kok kayaknya agak salah tempat ya anak ini, tapi kok kayaknya bisa ya diarahin. Jadi dia mempercayakan itu ke aku untuk build self development khusus untuk trainingnya gitu ya. Jadi belajar itu, terus ya kita, tapi jiwa-jiwa penyiar itu nggak bisa dibohongi ya. Jadi ada yang memberontak nih di dalam sini. Setiap kali kita mau lewat itu radio-radio kok banyak ya, aduh kita mau dong coba. Akhirnya kita coba, alhamdulillahnya
kayaknya diizinkan ya untuk jadi penyiar kembali begitu. Itu rasanya oke, this is it. Nyobanya gimana waktu itu? Datang aja gitu terus Waktu itu aku ngelamar? datang bawa lamaran, taruh Hmm. 1, bawa lamaran lagi on the other day 2 gitu ya. Ke semua yang ada Enggak, di situ? hanya 1 radio di situ yang radio anak muda namanya Radio Global, Oh, Global FM. Global Radio. Karena yang lainnya kan kayak Radio News, Trijaya, terus ada V Radio, terus ada Radio Dangdut juga. Berhubung kita jiwanya agak-agak kurang dangdut sedikit. Kirain pengen nyoba ke radio dangdut juga. Pengennya Mungkin gitu. lu udah cocok dah. Namun sadar diri kita kakak gitu. Jadi ya udah nih yang kayaknya masih ada deket-deket dengan dunia dan usia aku lah gitu. Radio anak muda ini aku coba. Cuma memang nggak ada feedback dari situ kan sampai akhirnya aku pas lagi dengerin radionya dia juga, dia lagi buka. Aku masukin lagi gitu. Itu yang ketiga. Baru yang ketiga ini aku panggil training. Biasa kan kalau di radio itu sistemnya training belum tentu keterima 100% kan, kayak masih ada eliminasinya juga, ada screeningnya lagi gitu. Apakah selama training ini cukup progres dan cocok sama personality radionya? Nah, baru kita dianggap bisa lanjut capable lagi gitu. gitu. Ada berapa saingan tuh? Waktu itu ada berlima sama aku juga. Wah, kita berjuang banget tuh ya. Pokoknya berbagai macam background lah kita di situ, cewek dan cowok saling kayak kasih semangat gitu. Terus ya udah pada akhirnya aku akhirnya alhamdulillah lolos gitu ya, dipercaya untuk dapat jam siaran. Wah, itu senang banget sih, kayak walaupun weekend, biasa kalau penyiar baru kan pasti weekend ya, jagain weekend gitu kan, Sabtu, Minggu nggak apa-apa banget. Yang penting siaran ya. Kita kan dulu manusia bebas ya gitu. Tidak ada yang nyari, tidak ada yang harus diurusin gitu kan. Jadi ya udah. Terus lama-lama kita dipindah ke weekdays, malam hari. Makanya kenapa tiap teman kantor nanya, ayo nonton yuk, nonton bioskop atau karaoke atau makan, aku nggak pernah bisa gitu. Terus nah makanya kembali ke balik bilik siaran itu, dan aku ngerasa why I'm doing this sih gitu. Kok aku suka sebenarnya dengan profesi ini, tapi aku feel empty gitu. Apa sih yang aku bisa lakukan dengan aku merasa kayak comeback lagi gitu, yang mungkin kayak lebih ke perasaan give back ke dunia ini yang udah kayak ngasih banyak hal gitu ke aku. Kayak aku ketemu dengan orang-orang keren banget, interview mereka di ruang siaran, terus bisa ke konser-konser gitu ya. Itu yang penting tuh itu. Buat lu banget tuh hiburan. Gitu ya, pokoknya lebih ke banyaklah hal-hal yang baik yang datang, dan banyak belajar juga tentang communication, percaya diri. Bahkan ya aku tuh bisa lulus skripsi ya, itu terbantu karena waktu itu aku sudah jadi penyiar gitu. Jadi ada rasa-rasa pede yang untuk muncul. presentasi pas sidang ya. Betul, presentasi pas Iya, sidang bener-bener itu ya. sangat membantu banget untuk menjadi percaya diri. Terus dari tadi pengen give back nih. Iya, give back. Terus akhirnya ya udah, aku kepikiran untuk ini kan kita tuh hampir setiap kapan gitu suka ada pendengar datang ke studio, cuma kayak sekedar nemenin kita siaran, kalau nggak bawain makanan. Bahkan ada juga yang kayak kita ulang tahun dia tahu, dia bawain kado misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya orang-orang ini tuh banyak yang curious juga sama dunia broadcasting, dunia siaran. Mereka tuh pengen belajar itu juga. Terus akhirnya aku kepikiran untuk gimana nih kalau kita sharing our knowledge dan experience aja nih sama teman-teman ini, biar mereka kayak ya kita ngapain kan agak gak enak juga ya dikasih mulu terus tapi buat mereka itu kayak something, bisa dengerin kita dan merasa happy, terhibur gitu ya. Tapi pas aku bilang kayak gitu ke teman-teman penyiar, mereka ternyata feedbacknya positif. Yuk bikin yuk. Ya udah, akhirnya kita bikinlah itu. Kita awal mulanya lahir dari rahimnya Twitter. Wah. Jadi dari situ dari mulut ke mulut gitu kan. Terus mereka pada datang. Awal mulanya mungkin kita kayak cuma 10 peserta, 15, 20, lama-lama tuh bener-bener sampai banyak banget. Dan kita emang harus melakukan seleksi karena kita bener-bener nggak pengen ikutan kelas penyiar tuh cuma ikut-ikutan aja biar keren atau biar gimana gitu ya. Tapi mereka benar-benar pengen belajar itu, karena yang kita kasih itu semuanya adalah knowledge yang praktikal gitu, yang dikasih sama teman-teman penyiar. Para pelakon radio ini ya adalah day-to-day-nya mereka setiap hari, mereka melakukan itu gitu. Mungkin ini nggak didapat mereka ketika mereka kuliah atau mungkin kursus atau gimana gitu. Jadi real di lapangan itu kita kayak kawinkan di situ kan. Jadi makanya diseleksi. Terus tempatnya kan juga agak nggak mungkin ya kita menyewa GBK ya. Itu awal mulai dari situ. Nah terus ternyata kok feedback dari para teman-teman ini tuh juga positif banget. Jadi mereka yang kayak, Kak kapan nih ada lagi, kayaknya aku perlu belajar lagi deh lebih lanjut gitu. Serius? Iya Kak, aku tuh pengen ini pengen itu. Oke, itu kayak
nggak cuma seorang dua orang, tapi kayak selalu ada setiap saat yang nanya kayak gitu. Terus akhirnya kita kepikiran, oke, kita harus serius nih berarti gitu ya, buat teman-teman yang udah kepengen belajar secara in-depth gitu. Ya udah akhirnya kita ngobrol lagi, bikin kurikulum. Partner aku nih yang bikinin kurikulumnya. Kebetulan partner aku ini tuh adalah bos aku dulu waktu di radio, program director aku namanya Kak Ica. Menyebutkan nama, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. boleh. Kak Ica. Jadi kita bikinin kurikulum itu, terus ya udah lahirlah sih kelas yang in-depth ini untuk mereka yang emang bener-bener fokus pengen belajar tentang radio gitu. Oke, berarti ini dari jiwa-jiwa yang penuh keresahan ya, berangkatnya ya. Iya, bergejolak banget nih kayaknya. Bergejolak ya, Itu berberapa waktu itu awalnya bikin? Pertama aku tuh kayak kepikiran itu, jadi aku tuh presentasi ke si bos aku itu, yang aku bilang Kak Ica, Ca, aku presentasi ya, aku kayaknya kepikiran bikin ini gitu. Oke, terus ya udah ngajak mereka gitu. Berapa ya waktu itu awal mulanya? 3 sampai 5 gitu. Dari global semua? Dari global semua, gitu. semua. Terus semua merasakan hal yang sama juga kah? Betul, mereka tuh jadi happy banget karena ternyata turns out ketika mereka sharing knowledge sama experience mereka, itu mereka tuh kayak malah lebih kayak lebih hidup aja gitu rasanya. Karena ketika mereka sharing itu, mereka nggak cuma sekedar sharing, mereka harus belajar dulu, belajar lagi biar nggak salah menyampaikan ke si teman-teman ini yang memang benar-benar pengen belajar. Kan takutnya nanti kalau salah penyampaian kita ini malpraktek dong. Malpraktek, iya sih. Abal-abal gitu. Jadi ini kita tuh sangat concern banget kayak hati-hati nih sama yang mau kita sampaikan gitu. Jadi emang bener-bener kita susun banget gitu apa aja materi-materi topik-topiknya gitu. Habis ini nanti mereka dapat apa. Jadi nggak langsung yang kayak templok-templok materi gitu, nggak. Ini yang ikutan berarti sudah jadi penyiar juga atau orang-orang yang baru ingin atau orang awam gitu? Nah, kebanyakan adalah orang-orang awam, betul. Orang yang latar belakangnya mungkin bukan broadcasting, nggak ada kuliah itu, belum bekerja di situ. Jadi memang mereka tuh kayak curious dan punya ekspektasi bahwa mereka tuh berangkat dari sesederhana pengen lebih tampil percaya diri mungkin selama ini. Jadi nggak semuanya itu mau jadi penyiar sebetulnya at the end. Walaupun dari yang udah belajar ini members kita itu udah ada yang jadi penyiar juga di radio, mereka jadi ada yang MC, bio talent dan sebagainya, yang kayaknya tuh profesi yang masih satu benang merah gitu ya. Nah cuma yang lucu tuh, yang unik tuh emang kayak gitu ya. Jadi waktu itu kita tuh nanya ke dia gitu ya, kamu kenapa sih kok, kita kan suka nanya gitu ya, mau ikutan kelas penyiar, emang mau jadi penyiar gitu kan. Enggak gitu. Terus aku tuh sebenarnya suka nulis Kak gitu. Jadi dia tuh blogger sebetulnya. Blogger, dia suka nulis, beauty blogger lah ya gitu di zaman itu. Terus waktu berjalan dia udah keluar ya, udah selesai dari kelas penyiar gitu kan. Terus turns out kita ngeliat dia tuh tiba-tiba jadi seorang influencer, beauty influencer gitu. Siapa nih jadi penasaran? Habis ini setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya jadi dia tuh ngerasa kayak dapat banget waktu dia belajar di kelas penyiar itu, sesederhana bicara itu gimana sih secara karena terstruktur. butuh buat bikin konten ya mungkin. Jadi kan dunia berubah ya. Dia harus bikin konten di sosial media, terus dia juga harus ngomong gitu ya. Dia tiba-tiba ya udah nulis sih masih, cuma sekarang udah lebih ke selebgram dan influencernya itu. Terus bahkan dia udah sering banget diundang jadi narasumber gitu. Kan kita kalau ngeliat tuh jadi kayak ih bangga banget nih. Dia dulu tuh pemalu banget. Dia memang pemalu. dulu pemalu banget. Parah, kelihatan banget pemalunya. Kan kita kalau lagi di kelas nih di depan, kita ngelihat teman-teman tuh pasti bisa ngelihat gitu ya, mana nih yang percaya dirinya udah pas, mana yang masih malu-malu, takut-takut, itu kan kelihatan ya gitu. Tuh ada tuh yang kayak diem aja gitu. Nah ini dia tipikal yang seperti itu satu. Ada bedanya nggak dari yang dulu ikutan nih sampai sekarang, pesertanya kayak gimana sih? Generasinya kan mungkin beda-beda tuh. Most likely sih nggak ada perubahan yang terlalu gimana-gimana ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kalau kita ngelihat mereka itu sekarang kebutuhannya adalah itu tadi, nggak melulu tentang mereka pengen tahu tentang dunia siaran atau radio lagi gitu. Tapi mereka pengen banget bisa tampil lebih yakin, suaranya lebih nggak terdengar gemetar gitu kan. Terus lebih percaya diri aja sih, itu yang paling penting. Dan mereka juga jadi ketemu nih sama
orang-orang yang mungkin bisa apa ya, itu tadi yang aku bilang kayak bertukar pengalaman dan experience juga job opportunity yang semacam itu. Jadi memang apa ya, kalau aku bilang sih kita kadang kalau misalnya pengen meraih sesuatu atau pengen berada di tempat tertentu gitu ya, kita tuh kadang butuh support system yang cocok gitu. Dan mungkin teman-teman ini merasa ketika mereka berada di kelas penyiar tuh itu yang mereka butuhkan gitu, support system itu gitu. Karena kalau dari memang butuh ruangnya butuh dulu ruangnya gitu kan. dulu, butuh wadahnya dulu, kita kasih wadahnya, kita buka ini pintu-pintunya gitu ya. Ini ada ini loh, di sini ada ini loh, kalian bisa ke sana. Tapi dibekali dulu dengan ini gitu. Berarti banyak dari teman-teman yang ikutan kelas penyiar ini masih berjejaring juga ya satu sama lain itu? Masih banget, karena kita setelah selesai kelas kita masih ada di grup WhatsApp kita gitu. Walaupun mungkin ada juga yang udah sepi-sepi ya. Tapi kita masih akan sangat setia mengirimkan mereka informasi-informasi yang seputar itu gitu, opportunity untuk mereka berkarya gitu. Iya, makanya maksudnya untuk mempertahankan si komunitas mereka ini kan berarti kamu harus aktif juga gitu ya. Betul, kita harus make something juga di situ, harus apa ya, encourage mereka juga gitu. Dan lumayan sih, aku juga awal mulanya nggak mengira kalau ternyata dunia yang aku pilih ini tuh seserius ini. Karena aku pikir awal mulanya kan aku hanya ingin aku hanya sekedar ingin berbagi tadinya gitu. Oh, jadi mikir serius. Jadi mikir serius, harus konsisten. Nah, konsistensi ini nih tuh yang sangat challenging buat aku. Bahkan aku sampai memilih untuk kayaknya aku harus pilih salah satu nih. Apakah aku siaran juga ataukah aku sambil aku fokus di sini aja. Jadi aku memutuskan untuk kayaknya nggak bisa deh aku nyambi. Aku merasa begitu soalnya. Padahal di dua-duanya sama-sama kuat. Masih nyambung gitu Masih ya. nyambung banget kan. Tapi aku nggak bisa tuh berada di ruang siaran terus aku nggak mikirin kelas penyiar, itu aku nggak bisa. Gitu. Jadi aku harus pilih salah satu nih. Anaknya mau yang mana nih, yang mau digedein gitu kan, mau diurus gitu kan. Udah jelas lah ya berarti yang mana yang dipilih ya. Iya, jadi ya udah. Tapi itu susah banget karena mindset dan mental dan hatiku tuh kan ya masih di radio, masih pengen siaran. Ada banget momen-momen drama aku yang nangis di parkiran gara-gara aku memutuskan untuk maaf aku nggak bisa ngambil tawarannya. Atau apalagi kan pasti banyak yang nawarin dong. Iya, gitu lumayan lah lama. gitu kayak. Ya sampai akhirnya di titik orang kan suka nanya, Bintang kenapa sih nggak siaran lagi? Bintang kenapa sih nggak siaran? Aduh, aku masa harus preskon sih? bikin. Gitu nggak bisa, kalau menurut aku tuh nggak bisa. Mungkin kalau orang lain bisa, tapi aku nggak bisa gitu. Tahun keberapa siaran akhirnya bikin kelas penyiar, terus tahun keberapa kelas penyiar akhirnya berhenti jadi penyiar? Itu. Nah, aku itu bikin kelas penyiar pas aku udah mulai ngerasa empty itu. Kira-kira berapa lama tuh? Udah aku siaran totalnya. Kurang lebih 9 tahun aku siaran ya. Lama juga, lama banget sih. Itu tahunnya usia saya. Apalagi ukuran Tapi sekarang untuk ukuran gitu. orang radio itu nggak lama. iya, Orang radio itu belasan puluhan tahun, Kakak. Karena sekarang kan apa ya, dinamika pekerjaan tuh 5 tahun aja dong. Wah, hebat loh udah bertahan misalnya gitu. Nah, berarti ketika kelas penyiar berjalan berapa lama tuh? Akhirnya udah deh. Oh, kayaknya masih setahun pertama deh. Oh iya. Yes, Tapi setahun udah mulai pertama. padet tuh. Udah mulai pergolakan batin, Kakak. Gak bisa kayak aku sambil kerja, waktu itu juga aku masih kantoran juga kan. Gak bisa nih nyambi-nyambi kayak gini. Udah deh, aku decide untuk full time aja. Berarti berhenti siaran, berhenti kerja full time juga. Yes. Wah, biasa. Itu keputusan Itu besar sih. keputusan mengerikan sih menurutku. Mengerikan. Waktu itu apa yang akhirnya memberanikan diri tuh untuk mengambil itu tuh? Dukungan orang-orang sekitar sih, yang paling gede itu supportnya adalah dari pasangan sih. Jadi kalau misalnya dia mungkin nggak support aku pun, aku nggak berani untuk melepas itu semua. Udah nikah waktu itu? Udah. Oh. Baru. Pengantin baru. Pengantin baru. Berarti bilang ke suami ya, untuk sementara duitnya dari kamu ya. Exactly, bener ya. Yakin ini juga nyeritainnya sambil keringat dingin ya, karena jadi kayak recall lagi masa-masa keringat dingin itu. Udah gila apa ya gue gitu kan, meninggalkan karir siaran gitu kan, terus fokus ke yang ini, yang aku mungkin nggak tahu nih ke depannya dia arahnya akan ada di mana, akan di mana, kemana gitu. Karena kan mau nggak mau yang lebih pasti sebenarnya tawaran-tawaran dari radio juga sebenarnya. Betul. Dan tapi memang setelah semua ini berlalu dan berjalan gitu ya,
ternyata memang support sistem itu penting banget. Dukungan orang-orang sekitar kita itu sangat banyak membantu juga sih. Selain dengan tekad dan niatan kita yang udah bulat ini gitu ya. Dan harus lempeng aja udah. Kan nama itunya udah ada gitu kan, niatnya udah ada gitu. Nah habis itu ya itu tadi support system dari orang-orang, terus kayak percaya kalau kita udah do the best, sisanya and then the rest is. Ini berarti sudah berapa tahun berjalan tadi dari? Kita udah mau 1 dekade. Wow. Desember besok. Oh, Desember ini. Yes. Oh, luar biasa. Cocok nih. Jadi terima kasih ya Women's Ladies Book Club ini. Saya merasa kayak universe. Iya, tapi momennya pas ya. Momennya pas Iya, banget. pas banget sih. Ya, semesta mendukung ini ya benar. Iya, Terima iya, kasih iya. Kapet dan Kaida. Sama-sama. Ini kayak sudah mau ditutup ya. Tapi aku juga harus mendengarkan cerita-cerita kalian mendirikan podcast, menjalankan podcast. Baru berapa tahun? Jangan. Enggak. Menurut aku ini juga sesuatu yang something gitu. Ini adalah aku selalu salut dengan teman-teman podcaster gitu ya, karena nggak mudah loh untuk membuat podcast menurut aku karena di situ juga ada yang namanya konsistensi, dan aku belajar banget masalah konsistensi ini ketika aku membangun kelas penyiar Indonesia juga. Iya sih, nggak boleh berhenti ya. Nggak boleh berhenti. Jadi aku kayak setiap hari tuh aku tuh selalu berlari gitu. Aku selalu mikir gimana caranya biar roda tetap berputar. Yuk putar terus. Iya, yang awalnya dari tadinya cuman tempat berbagi, terus kan juga gratis gitu ya, siapa aja boleh ikutan. Sampai akhirnya untuk perputaran uangnya waktu itu gimana mikirin ya? Wah, itu tuh. Ke perputaran uang. Atau ya sebenarnya kan maksudnya sebagai founder nih, pendiri, kan nggak boleh ya boncos ngabisin duit sendiri terus dong. Iya betul itu Ya, betul banget. kecuali anak Sultan gitu mungkin ya. Betul itu betul banget. Jadi itu juga pergolakan batin ya waktu dengan teman-teman juga. Kita tuh nggak pernah narik bayaran loh. Masa sih kita mau narik bayaran? Nanti gimana? Terus ya udah gimana dong? Namanya juga kita pengen memfasilitasi orang kan yang pengen belajar gitu. Jadi ya pasti adalah fase trial and errornya juga gitu, dan kita harus laluin itu gitu. Jadi kita benar-benar kayak waktu itu mikirnya goalsnya adalah buat wadahnya mereka, buat tempatnya mereka dulu. Jadi yang kita bikin itu pun juga harus sesuai dengan kemampuannya mereka juga gitu. Jadi kita waktu itu ya udah trial and error juga dengan program ini, ternyata cukup baik. Batch 1 berjalan sampai sekarang sudah berjalan alhamdulillah batch ke-26 gitu. Wah, And still luar counting ya, amin. Insya Allah, Seperti gitu. usia aku ya. Gimana Wow, dong? so young. Wow, Kedengeran kok, sarkasnya kedengeran kok. so young yang di bagian aku maksudnya. Terungkap gitu ya. Terungkap, iya gitu. Jadi awal mulanya mungkin kita nggak bisa langsung mulus gitu ya, dapet banyak, mampu gitu kan. Awal mulanya pasti kita ya berdikari dulu lah ya, berdiri di kaki sendiri dulu gitu. Tapi ya itu tadi, ini tuh ada stages kita tuh, namanya adalah preparation stage dulu gitu. Jadi ya udah kita lakukan aja yang menjadi hal-hal yang akan menuju ke tujuan kita saat itu gitu. Dan we will never know memang di sana akan jadi apa gitu. Tapi kita baru memetik hasilnya itu ya udah setelah semua itu berlalu dan berjalan gitu ya. Ternyata baru kerasa itu ya sekarang aja gitu. Oh ternyata apa yang kita lakukan dulu itu hasilnya tuh kita baru rasain sekarang ya gitu. Iya. Kayak misalnya kita sempat tuh bikin broadcasting festival 4 kali sebelum pandemi ya gitu. Iya gitu. Kita juga kalau misalnya aku sekarang lagi mikir nih ya, diam gitu, broadcasting festival gila, nggak ngira lo dulu pernah bikin kayak gitu nih kelas penyiar Indonesia gitu. Jadi kita tuh bikin events, jadi itu isinya tuh adalah siaran challenge gitu, lomba siaran, terus ada lomba presenting juga, lalu ada talk show sama para pelakon radio, TV gitu kan. Terus pas udah yang era sosial media mulai ini ada podcast dan segala macam, itu kita juga sempet loh mengundang para teman-teman podcaster yang tertua di Indonesia. Bukan omarannya ya. Baru mau bilang Belum apakah kenal nih? waktu itu belum kenal ya. Waktu itu kita mengundang Adriano Kalbi, Masya Allah gitu. Kita tuh padahal podcast tuh belum ada suaranya loh, tapi kita tuh kayak udah kepengen banget nih ngundang dia, kenapa ya gitu kan. Asli itu seru banget ngobrolin itu. Apakah akan ada lagi nih di tahun 2023? Kita
lihat setelah yang satu ini. Iya, jadi apa ya? Karena pada saat itu kita merasa seperti ini, industri radio itu adalah sesuatu yang menarik untuk teman-teman pelajari dan berkarir di dalamnya gitu ya. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu dan zaman gitu ya, sekarang tuh orang bisa jadi broadcaster in their own channel gitu. Jadi makanya kita come up with that podcast. Si Adriano Kalbi ini adalah sebagai role modelnya. Waktu itu kita ajak untuk talk show biar mereka tuh terinspirasi untuk yuk bikin same thing juga nih gitu. Kita coba starting pointnya mulai dari situ dulu. Bisa jadi salah satu tempat latihan yang cukup oke sebelum kamu tuh benar-benar on air. Karena di podcast itu kamu memproduksi sendiri, nentuin temanya sendiri, bikin skripnya sendiri, bikin segala persiapannya ini sendiri. Ini udah kayak station manager punya radio gitu aja. Keren dong. Cuma bedanya semuanya DIY gitu ya. DIY belum gitu gimana mikir ini bisa ada brand yang interest gitu misalnya. Bisa kayak ada yang tap in atau kolaborasi. Itu kan menurut aku sesuatu yang gak mudah loh gitu. Jadi menarik tapi untuk dipelajari dan dicoba.